Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Saya berada di Jalan RE Marta Dinata di depan Pengadilan Negeri Bandung Tipikor. Kenapa saya di sini? Karena di sini saya ketemu teman saya. Beliau seorang seniman asli, julukannya Abah Rambo, real Rambo ya. Beliau bukan Rambo yang di Amerika, ini real Rambo, benar-benar Rambo, rambut bodas. Beliau ada di sini. Kang Dek, Kak dia, Kang Dek. Apa kabar Kang Dek? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kang Dek jauh-jauh dari Cimahi, Ciamis. Beliau dari Ciamis. Ada apa kesini? Tujuannya memang ada maksud ke Tipikor ini untuk melihat keadilan, ya kan, secara adilnya. Tunggu. Keadilan apa? Ini kan mau ada sidang masalah Tipikor ya, korupsi yang di Banjar itu mantan wali kota. Jadi dengar bocoran katanya hanya diponis 2 tahun. Jadi kami termasuk Ini maaf Kang Dede, ini apa kaitannya dengan pengadilan Tipikor itu? ya, kalau dengan pengadilan Tipikor tidak ada, tapi saya memang orang yang paling tidak suka sama yang koruptor. Tunggu, jauh-jauh dari Ciamis ke sini Ya. dengan koruptor. Maksudnya ada apa? Kang Dede itu dibawa ke sini itu oleh siapa? Dengan siapa? Mau apa? Saya dibawa sama rekan dan itu rekan. termasuk sahabat saya waktu sekolah. Sahabat dari sekolah? Dan SMP, SD? STM. Oh, STM ya. Dan beliau seorang aktivis. Aktivis dan apa nih? Beliau seorang aktivis di partai. Kemudian beliau juga politik. Seorang yang memperjuangkan masyarakat, Ya. gitu. Artian, beliau tidak suka dengan hasil dari keputusan, bocoran dari keputusan hanya 2 tahun. Gitu. Oke, kita nggak akan mengulik lebih jauh lagi Betul. tentang hasil pengadilan itu ya. Saya ngikutan ya. Betul. Tapi Kang Dede itu diajak oleh siapa ke sini? Kang Dede ikut sukarela ke sini? Sukarela. Oh, sukarela. Sukarela. Teman Kang Dede itu yang apa? Aktivis itu siapa namanya? Aktif namanya, nama beliau Ya. Haji Dimyati. Haji Dimyati. Sebagai apa di Ciamis itu? Beliau di Banjar. Di Banjar. Selain aktivis, apa beliau itu? Beliau sebagai Aktivis kemanusiaan, aktivis sosial. Betul, aktivis sosial, Ya. pokoknya aktivis kemanusiaan Ya. dan lingkungan juga. Ya. Beliau punya tanggung jawab ke Kota Banjar karena beliau memang di Banjar. Sama dulu seperti saya waktu di Banjar. Saya dulu kan di Banjar. Tadi udah saya bilang bahwa saya itu anti korupsi. Siapa yang bilang gitu? Saya sendiri. Kang Dede? Oh gitu. Saya paling tidak suka karena Ya. koruptor itu menyengsarakan rakyat. Ya. Iya. Ini contoh ya, beliau ini anti korupsi sampai badan beliau kurus karena tidak pernah korupsi ya. Padahal dulu beliau sebagai pegawai ya. Ya. Kurus gak pernah korupsi, kalau korupsi biasanya agak gemuk-gemuk ya. Ya. Kita dari Kota Banjar ingin pertama majelis hakim yang mulia itu bisa memutus perkara tindak pidana korupsi di Kota Banjar dengan seadil-adilnya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang muncul di persidangan. Mudah-mudahan setelah aksi ini proses selanjutan dari penyelidikan korupsi di Kota Banjar terus berjalan. Yang kedua, tuntutan kami juga kepada majelis hakim untuk memutus perkara yang terindikasi korupsi di pengadilan tipikor kali ini diputus dengan seadil-adilnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semoga Tuhan mendengar doa-doa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anu utami sim kuring ngatur genuhun dan sebagai warga masyarakat Banjar yang ada di penghujung ya, Jawa Barat bagian timur, kita insya Allah ingin peduli. Yang salah satu terdakwa dari 2 yang sudah maju ke proses pengadilan, posisinya jadi terdakwa itu konon diputus 2 tahun. Ya,
KPK sehubungan memang tuntutan jaksanya 2 tahun. Nah ini jadi pemicu. Kita selalu datang rajin ke KPK yang kami anggap bahwa KPK itu sampai kini minimal subjektif kami organisatoris Aksioma itu dianggap paling berwibawa penegak hukum. Akhirnya kami datang terus dengan bismillah dan alhamdulillah sudah dinyatakan 2 tersangka yang terjadi korupsi di Banjar. Singkatnya ini sampai proses peradilan. Tapi ternyata ada yang diputus. Kalau kami melihat, ya sungguh sepertinya kurang bisa menyentuh keadilan masyarakat Banjar. Seperti kalau diperbandingkan, kami yang lumayan awam, yang maling ayam dengan koruptor, hukumannya hampir sama, bahkan sama. Nah, padahal kerugian masyarakat Banjar sungguh amat dirugikan, utamanya kesejahteraan. Nah, kami datang ke sini tuh, insya Allah kami akan mengawal dan menekan dalam tanda petik untuk keadilan hukum yang sebenar-benarnya untuk masyarakat Banjar. Misalnya saya sudah bersama dengan Bapak Haji siapa Pak? Dimyati. Pak Haji Dimyati, beliau tadi berorasi, waduh sungguh luar biasa. Orasinya kelihatannya ikhlas. Assalamualaikum Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, tadi itu kegiatan apa sih sebetulnya? Ya kegiatan yang memang mengeluarkan pendapat di depan umum kan kalau bahasa undang-undang. Unjuk rasa. Nah kami itu sebenarnya Pak siapa Pak? Edi Pak. Pak Edi. Kebetulan kami ini memang aktif ya organisatoris Aksioma ini. Aksioma itu apa Pak? Aksioma itu kependekan dari Aksi Reformasi Pemuda dan Mahasiswa. Aksi Reformasi Pemuda dan Mahasiswa Aksioma. Oke. Aksioma. Nah, itu tuh berdiri kami 98. Ya. Sebenarnya ini besar lebih dulu waktu zaman reformasi. Kita waktu itu sangat konsentrasi di tahun 99 2000 lah sampai tahun 2000 ya, ketika memang pemilu diawali setelah reformasi itu tahun 99 ya, kami sangat mengoreksi kekuasaan Orde Baru waktu itu ya Orde Baru, dan berjalan ke sini. Tapi kami alhamdulillah sampai saat ini belum berbadan hukum apa-apa, tidak LSM, tidak apapun, ya Aksioma saja, organisatoris ya, macam komunitas gitu ya, organisatoris pemuda dan mahasiswa ya. Dan dulu saya masih aktif kuliah, ngambil S2 terakhir di Unpad. Jadi kami kesini tuh Pak Edi sebenarnya terusik sehubungan ada putusan yang terakhir konon ya, karena saya belum lihat salinannya ya. Apalagi itu dikatakan ingkrah, saya belum tahu, belum lihat gitu, karena kan hati-hati kalau melihat ini. Nah hanya konon kalau saya katakan itu 2 tahun. Nah kalau yang mulia majelis, saya sangat senang katanya karena tuntutannya memang 2 tahun. Tunggu Pak Haji. Nah, jadi kita masih bilang nih, Pak Haji ini ngomongin tentang apa ini? Tuntutan 2 tahun siapa yang dituntut? Boleh sebut nama nggak? Nggak usah ya? Gimana Pak Edi? Nggak boleh sebut nama siapa itunya? Nggak usah ya? Ya, Oke, nggak usah. kalau yang sudah terdakwa saja. Ini aja kejadiannya, kegiatannya, terus tahu usah nyebut nama, tapi kejadiannya apa? Terus dituntut siapa? Terus prosesnya gimana, seperti itu aja. Ya, jadi diawali tentunya Pak Edi ini dengan kejadian yang terjadi di Kota Banjar, Jawa Barat. Tahun? Ya dari sejak berdiri, ya, apa namanya, DOB Banjar, Daerah Otonom Baru, yang pemekaran dari Ciamis. Itu kan dengan Undang-Undang tahun 2007, Undang-Undang nomor 27 tahun 2002, mekar sendiri dari pemekaran dari Ciamis jadi Kota Banjar. Ya jadi Kota Banjar itu tahun 2002 ditandatangani Presiden Megawati waktu itu bahwa Banjar jadi kota. Nah itu terjadilah kepemimpinan formal, yaitu penjabat wali kota 1 tahun mengantar sampai pemilihan wali kota dan wakil wali kota Banjar. Nah itu setahun kemudian tahun 2003 terpilihlah yang namanya itu, kalau nama lengkapnya Bapak. Nah saya sendiri
yang waktu itu jadi wakil wali kotanya, Pak. Nah, Jadi Pak Haji Dimyati ini wakil wali kota di Kota Banjar tahun berapa Pak Haji? tahun 2003 yang pertama 2003. dan yang kedua, Pak. Dan kami di Banjar itu sampai saat ini insya Allah kalau tidak salah, karena sekarang tinggal lihat di Google ya, informasi sangat mudah diakses. Cuman yang baru saya tahu, Banjar ini juara pemilu, Pak, nggak main-main. Jadi di awalinya itu begitu semangat, antusias sekali, karena Banjar hasil pemilunya itu ya kalau nggak salah hampir 100%. Maksudnya juara pemilu itu apa? Iya, kami dapat rekor muri, pemilu muri. terbesar. Pemilu Ya terbesar? sedunia, Pak. Kami Karena? dapat yang terakhir kalau dipresentasikan pemilihan rakyat 2008, kami itu dapat 92,17%, Pak. Kategori pemilih terbanyak. Iya, jadi terbanyak kita ini dapat suara dibanding Pak Presiden Jokowi sekalipun yang waktu itu Pak Jokowi jadi wali kota Solo, ya terpilih hanya persentasenya 91%, Pak. Wali kota yang kedua yang belum Artinya hampir selesai. seluruh masyarakat di Banjar memilih Pak Haji dan Ada lagi yang lebih menarik, bukan memilih, semua partai berkoalisi. untuk menunjuk Ya Pak Haji memilih kami sebagai calon. Keren. Ya hampir semua partai itu. Iya. Kalau nggak salah 0, sekian yang tidak, kalau nggak salah hitung, Oke. 0, sekian yang tidak koalisi partai. Iya, iya. Hampir 100% koalisi. Iya. Itu kan aneh, Pak. Iya. Aneh, Maksudnya? tetapi Nah, anehnya kenapa? ya kan belum pernah terjadi, Pak. Belum pernah terjadi. Koalisi partai semuanya Fenomena, gimana? ya, Pak Haji. Kalau ya fenomenal Iya. itu. Nah, fenomenal. Nah, maksud saya terjadi koalisi partai semuanya, ya hanya sedikit 0, sekian persen kalau tidak salah ngitung, itu yang mencalonkan, Pak, di 2008. Nah, dipilih dapat suara 92,17%, dibuktikan dengan rekor muri sampai saat ini, Pak, di kami Banjar. Belum pernah terjadi di kota-kota lain. Ya rekor muri kan dunia, Pak. Oh, dunia. Dunia sampai ya? saat ini masih di saya. Rekor muri. Nah, ini awalnya baik-baik. Ya. Kesininya, waduh, sepertinya korupsi juga menyusul. Sepertinya korupsi menyusul. Nah, akhirnya puncaknya nih, karena lama nih, soalnya bisa sejam lebih nih. Nah, kalau semua diutarakan, nah tahun 2019, Pak, ini akumulasi nih. Dari 2000 Bergeraklah. berapa tadi? 2000 Tadi kan terpilih 2003, Pak. 23 ya. Itu dipilih oleh DPRD Herman Ya, Dimyati. ya, ya. Sampai 2008, Pak. Maket lagi bareng, Pak. Maksudnya masih Herman Dimyati. Dengan Bapak Haji. Iya, saya. Ya jangan haji lah, Dimyati Oh, saja walaupun Pak saya sudah Dimyati. hajian. Ya, ya. Hajian saya 2001. Nah, maksud saya di tahun 2008 dipilih oleh rakyat, Pak. Bukan Oh, oleh langsung, dewan. ya langsung ya. Langsung ya dapat tadi 92. Itu yang kedua, Pak. Yang Masih kedua. bareng. Nah, yang ketiga nggak bareng lagi. Istrinya yang jadi wali kota. Istrinya, Pak. Yang sampai sekarang. Nah, istrinya yang jadi wali kota. Nah, itu jadi dinasti, Pak. Lawang kalau dari suami, istri, anak, apalagi kalau nggak didefinisikan dinasti dalam tanda petik. Ya rombongan. Ada sesuatu. Ya, nah 2019 puncaknya nih, kami mulai bergerak, Pak, karena mensinyalir sangat jelas ada korupsi. Nah 2019 kami bersepakat dengan Pak Ajat untuk menghentikan korupsi di Banjar yang diduga waktu itu. Kalau sekarang kan mulai terbukti, ada terdakwa kok, ada lagi yang sudah divonis konon. Wah, ini udah bukti-buktian ini. Ya, tidak lagi duga-menduga gitu loh. Nah, 2019 sok saya rek turun, saya ada suka suprematif hukum, tetapi ya harus kepung KPK dalam tanda petik. Karena KPK itu saya pernah mendengar yang ditangkap ada 3, Pak. Satu yang mencuri duit rakyat kecil, tapi sangat mengganggu rakyat banyak. Pernah saya dengar dari Pak Abraham, Ketua KPK, saya tangkap. Contohnya yang di Sumatera, Pak. Ya, Sumatera, terus di Kalimantan, di luar Pulau Jawa. Itu ada tanah yang harganya puluhan ribu rupiah, Pak. Murah kan? Dijualnya sama kepala-kepala daerah ke pengusaha asing sawit. Nah, sekarang terbukti loh kemarin. Nah, Ini bukan bicara Banjar lagi, Pak. enggak, maksud saya nih, Ya. saya ngomong itu kan
terkait sekali dengan Banjar. Korupsi, Pak. Ya, ini terkait Banjar, cuman maksud saya tadi kan kepung KPK. Oh, Nah, jurus kami ini ada maksudnya. kaitannya lah. Nah, ini mau disingkat apa dipercepat nih, Pak? Kalau dipercepat ya langsung saja, takut Pak Edi nggak ngerti. Dan masyarakat nanti yang baca ini takut juga nggak ngerti. Ya udahlah tengah-tengah aja, aduh lama ting ulah. Ya cepet ting juga ulah gitu loh. Kekenging. Nah, jadi 2019 ini saya bersepakat dengan Pak Ajat dan kawan-kawan. Pak Ajat itu siapa? Pak Ajat itu kebetulan anggota DPRD mantan dari fraksi Golkar, Pak, Kota Banjar. Nah, saya kalau partainya PDI, Pak. Kalau Pak partainya Haji, ya. Dimyati. Pak Dimyati, Partai PDI. Nah, P. PDI. Nah, jadi saya itu, nah kalau atau siapapun yang terdakwa itu dari. Nah, jadi kami bergabung, Pak. Jadi artinya tidak partai-partai, tidak, Pak, yang peduli korupsi. Dalam artian untuk diberhentikan dulu. Nah, akhirnya kami bersepakat sok asal cing teh kepung KPK. Dari lain ku KPK mah asal moal beunang. Artinya begini Pak, saya singkat. Kepedulian dari Pak Dimyati ini adalah karena rasa keadilan demi rakyat Banjar supaya sejahtera. Karena kalau melawan korupsi itu harus bersama rakyat gitu Pak ya. Oh iya, Pak. Iya, seperti saya tadi katakan di orasi. Maksudnya tidak perlu politik ya, rakyat saja yang bergerak. Iya, rakyat kita politisasi dalam tanda petik, bukan politisasi kepentingan pribadi, kepentingan ini politisasi kepentingan umat, Pak. Ya, umat masyarakat. Artinya kehendak masyarakat itu kan pemimpin untuk tidak korupsi, menurut saya itu politik korupsi. Untuk tidak korupsi loh. Ya, untuk politik tidak korupsi artinya kami didukung sangat insya Allah oleh masyarakat untuk bergerak menghentikan korupsi, Pak, yaitu ke KPK. Nah, ke KPK, dan alhamdulillah KPK sudah, cuman memang masih ada prihatin kok baru 2 gitu loh. Padahal baru kan 2 tuh apanya? yang terdakwanya, Pak. Terdakwanya berdua. Seharusnya banyak. Yang Ya, disasar banyak apa? kan Pak Edi tahu. Yang disasar tuh berapa orang? Ya sebetulnya kalau nggak salah 2 bis nih. Ya 2 bis penumpangnya bisa 100 lebih nih. Kayaknya masuk, Pak. Loh kenapa 2 bis? Enggak, soalnya gini, Pak. Kan yang namanya KUHP ada satu yang sama-sama sepaham sama saya. Misalkan Pak Edi dengan saya suruh ngambil duit palingan gratifikasi, Pak Edi bawa duit. Dengan kamu Dem, bawa. Saya nggak ngambil, maksudnya tanya anak, Pak, ke Ngabantun. Ya Pak Edi nggak ngambil tadi bere, itu turut serta, Pak. Apalagi yang menikmati, Pak. Iya, betul. Oh itu korupsi, Pak. Iya. Nah maksud saya 2 bus kayaknya itu, Pak, 2 bus besar bukan dulu. Itu kayaknya harus masuk tuh. Ya, oh menikmati kok. Ah, itu kan proyek kan setor, Pak. Oh ini juga kan setor kaluhur itu. Ini, Pak. Itu di sidang muncul. Ya, jadi sepertinya ini 2 bis besar itu terjadi di mana-mana Pak. Oh iya. Cuma memang sasaran kita yang kakap-kakapnya saja barangkali ya. Karena itu yang ecek-ecek yang di 2 bis besar itu mungkin ya terbawa-bawa aja. Oh enggak, Pak, enggak terbawa-bawa. Maksudnya kerjasama betul. Kerjasama betul. Jadi saya juga kasihan kalau cuma yang 2. Kasihannya 2, Pak. 2 terdakwa ini yang saya kasihan. Kasihan justru. Juga rakyat, Pak. Emang dimaling cuma yang 2 ini? Kan enggak juga, Pak. Oh, selain yang 2 ini ada lagi yang lebih. Ada, Pak, karena yang tukang pengepul. Ada yang, aduh, Pak. Banyak sekali kayak yang tadi turut serta aja. Banyak, Pak, sabrek-gabrek. Jadi 2 bis itu yang kebaca saya, Pak. Kalau yang nggak kebaca bisa ada kayaknya 4 bis ada, Pak. 1 bis itu dengan asumsi, awas loh. 1 bis itu dengan asumsi 50 penumpang, Pak. 100 lebih. Lah iya, Pak, kalau turut. Jadi pemirsa, ini ungkapan hati seorang yang humanis, rakyat. Kan beliau mantan pejabat ya, tapi ini sebetulnya arti klimaks Pak Haji. Arti klimaksnya apa? Pak Haji dipilih dengan pasangan Pak Haji itu secara membuat rekor muri. Iya. Milih terbanyak, memilih langsung Pak Haji gitu ya dengan pemasangannya. Tapi ternyata kedepannya justru Pak Haji yang jalan terus, yang ini belok-belok sana gitu Pak Haji ya. Itu sangat mengecewakan dan sangat memprihatinkan. Sebuah rekor muri tercoreng oleh perilaku Korupsi, Pak. Jadi ini opoiranya kayaknya. Iya. Ya, opoira bagian dari negatif. Diawali baik sekali, Pak. Cuman sementara diakhiri
dengan tragedi kan itu loh. Nah jadi saya gini aja Pak Edi, mendoakan ya kepada majelis hakim, ya jaksa penuntut umum dan penegak-penegak lainnya, ya juga para terdakwa, juga saksi-saksi, ya marilah kooperatif gitu loh ya, kooperatif dalam tanda petik untuk ini mencapai goal ya umat maslahat di Banjar Pak, ya yang seadil-adilnya dalam pengertian jadi pembelajaran, jangan sampai pembelajaran yang terbalik. Dan semua kejadian yang terburuk pun Pak Edi bisa ada hikmahnya. Tapi hikmah di sini maksud saya yang lebih gede ya daripada kalau di presentasi ya lebih 50% lah gitu loh. Oke, kembali ke tadi Pak. Bagus sekali ya. Tadi poinnya adalah Pak Haji mendoakan, gimana Pak Haji? Ulang lagi Pak. Berdoa tadi. Iya, mendoakan majelis hakim yang mulia, ya jaksa penuntut umum, juga terdakwa apalagi saksi, berikan yang terbaik ya ke proses hukum ini agar supaya bisa menghasilkan gol. Ya ponisnya ini nanti ya untuk keadilan masyarakat di Banjar Pak. Efek jerah seluruh rakyat. Ya iya, efek jerah, anjera ini nanti kira-kira badai aya anu nurutan kayak gitu ante sieun lah. Nah, itu nu jangka pendek, jangka panjangna doraka Pak, doraka jeung ku Allah ge sok ditinggalikeun di dunya ge. Lain hukum karma dah, saya mah bukan orang Hindu, tetapi sok ditinggalikeun ku Allah ge. Ulah sok teuingeun, Allah itu maha intervensif terhadap hambanya. Saya orang muslim nih. Ya asli nih muslim. Allahu Akbar. Pemirsa, bincang-bincang saya dengan Bapak Haji Dimyati luar biasa bikin saya merinding ya. Beliau ternyata partainya PDI. Saya dulu tidak memilih PDI. Ya, saya Ternyata beliau apa ya? Menurut saya ya, ada klise ya. PDIP ininya seperti apa gitu. Tapi ternyata beliau lebih Islami ya. Sangat Islami. ya, Betul. ya karena Islami. bagi saya itu kan partai dan politik itu hanya alat ibadah Pak. Betul. Hanya alat ibadah. Kalau Islam ini kan untuk dunia akhirat Pak. Ya saya sebagai orang muslim sekali lagi, politik, partai dan lain sebagainya hanya alat ibadah Pak. Itu orang muslim. PDIP. Jadi, jangan juga Pak Edi menganggap partai-partai oh ini Islamis ini enggak. Nah, relatif sekali menurut saya. Tinggal di individu lah. Yang terbaca oleh rakyat seperti itu Pak Haji. Tapi Ya, saya ingin satu lagi. PDIP berbanggalah memiliki seorang anggota partai seperti Nanti kampanye ini. Jile-jile. Enggak. Malah Saya Pak jujur. Edi yang merah malah. Enggak, saya Kalau jujur. saya Saya jujur. posisinya sekarang insya Allah untuk kemaslahatan umat di Banjar, tidak partai. Oh gitu. Ya, tidak partai. Aksioma. Karena organisatorisnya Luar partai. Di luar partai Pak, di luar partai. Ya mudah-mudahan ya bermanfaatlah ini semua. Dan saya mohon doanya ke Pak Edi dan Pak Edi pun mudah-mudahan lebih sehat lagi setelah Amin. memediakan inilah ke masyarakat. Insya Allah Allah maha mendengar, tidak akan pernah tidur. Itu Bang Idan Atenun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nun Pak Haji.